Pernah kebayang nggak ada sekolah yang letaknya di tengah-tengah zona banjir, tapi bukannya tutup, malah jadi sekolah teladan? Nah, kali ini kita akan bedah kisah nyata yang luar biasa ini tentang kekuatan dari sebuah ketulusan. Dan pepatah ini bukan cuma kata-kata indah loh. Ini benar-benar rangkuman dari apa yang terjadi di sekolah itu. Sebuah transformasi yang, ya ampun, luar biasa banget. Yuk, kita lihat bareng-bareng. Jadi, gimana caranya ketulusan bisa mengubah zona bencana jadi sekolah teladan? Jawabannya itu bukan dari buku teori, tapi dari aksi nyata seorang pengawas sekolah yang hebat, Ibu Sri Wardahani. Yuk, kita ikuti perjalanan beliau. Oke, kita mulai ceritanya. Ini terjadi di tahun 2023. Dan awalnya itu bukan dari surat tugas resmi atau apa loh, cuma dari satu panggilan telepon. Satu panggilan yang isinya tugas yang jujur aja, kedengarannya mustahil banget. Coba bayangin deh, Anda diminta ngebina sekolah tapi nggak ada SK, nggak ada surat resmi, cuma omongan lisan. Ini kan bukan tugas biasa ya, ini lebih kayak panggilan jiwa gitu. Misi buat nyelamatin sekolah yang bahkan secara hukum aja belum benar-benar ada. Dan gerakannya cepet banget. Baru kemarin ditelepon, besoknya Ibu Sri udah langsung di lokasi. Dari situlah perjalanan 2 tahun yang super intens dan penuh tantangan ini dimulai. Langsung tancap gas. Terus, pas sampai di sana, apa yang beliau temukan? Well, kenyataannya ternyata jauh lebih berat dari yang mungkin kita bayangkan. Masalah pertama, dan ini yang paling kelihatan mata, lokasi. Sekolahnya itu ada di zona langganan banjir. Jadi, ya proses belajar bisa berhenti kapan aja kalau sungainya meluap. Repot banget kan? Dan seolah-olah banjir aja belum cukup ya. Di atas sekolahnya itu ada kabel sutet yang tegangan ekstra tinggi. Ini bahaya banget loh, ancaman nyata buat semua orang di sekolah itu, setiap hari. Jadi, coba kita rangkum ya. Krisisnya itu ada 3 lapis. Pertama, geografis, banjir dan SUTT. Kedua, sosial, murid-muridnya stres. Dan ketiga, manajerial, izin nggak ada, dokumen berantakan. Satu masalah aja udah bisa bikin sekolah tutup. Lah ini, mereka kena 3-tiganya sekaligus. Komplit. Nah, ngelihat masalah yang numpuk kayak gitu, Ibu Sri sadar nih, rencana manajemen yang biasa-biasa aja nggak bakal jalan. Beliau butuh sesuatu yang lebih dalam, lebih mendasar. Bukan sekedar rencana, tapi sebuah filosofi. Dan filosofi itu dirangkum dalam satu kata, ikhlas. Yang artinya, ya tulus, niatnya murni, dan ngerjain tugas itu pakai hati. Kata inilah yang jadi kompasnya, jadi panduan buat semua keputusan ke depannya. Yang keren, beliau nggak berhenti di filosofi doang. Kata ikhlas ini diubah jadi kerangka kerja yang praktis banget. Jadi ikhlas ini bukan cuma konsep abstrak, tapi juga singkatan dari 6 langkah aksi yang jelas. Cerdas banget kan? Kita lihat langkah pertama, I untuk identifikasi. Ini langsung kelihatan hasilnya. Dari survei awal, ketahuan kalau masalah paling gede, hampir setengahnya, itu ada di administrasi yang amburadul. Nah, dengan begini kan jadi jelas mana dulu yang harus dibenerin. Terus langkah hanya humanis, ini kuncinya. Ada satu cerita, beliau nemuin ada murid yang ketiduran di kelas. Ternyata karena kecapean bantu orang tua. Di situ Ibu Sri sadar, yang dibutuhin itu empati, bukan cuma ngehukum atau bikin aturan kaku. Lanjut ke L, loyalitas. Nah ini juga luar biasa. Ini bukan lagi ngomongin kerja jam kantor ya. Beliau itu dampingin sekolah 24/7. Lewat WhatsApp, datang pas weekend, kapanpun sekolah butuh beliau ada. Bener-bener totalitas. Lalu A, adaptif. Beliau sadar gurunya banyak yang baru, jadi gimana caranya biar cepat pintar? Ya pakai teknologi. Beliau kenalin itu platform Merdeka Mengajar, Padlet, bahkan sampai ChatGPT buat bikin materi. Bener-bener adaptif sama zaman. Oke, jadi pertanyaannya sekarang, setelah semua kerja keras ini, strategi yang pakai hati ini berhasil nggak sih? Jawabannya bukan cuma berhasil. Hasilnya itu mengejutkan. Cuma dalam 2 tahun. Di tahun 2025, sekolah yang tadinya mulai dari nol, nggak punya apa-apa, itu dapat akreditasi A. A! Ini pencapaian yang gila banget, apalagi buat sekolah swasta yang baru. Lihat deh peningkatannya, dramatis banget. Hal-hal penting kayak izin dan administrasi yang tadinya nilainya anjlok di paling bawah, itu langsung loncat ke skor sangat baik. Semua berkat strategi ikhlas ini. Dan ceritanya nggak berhenti di situ. Ternyata ini bukan cuma keajaiban sesaat, efeknya itu mulai menyebar, kayak gelombang perubahan gitu.
Saking efektifnya, strategi ikhlas ini akhirnya direplikasi, dicoba di tempat lain. Ibu Sri kemudian ngebimbing 9 sekolah lain pakai cara yang sama. Dan ternyata berhasil lagi. Bisa kita lihat, sekolah lain yang dibimbing beliau juga dapat akreditasi A. Ini bukti kalau model ikhlas ini bukan cuma mujarab, tapi juga bisa di-copy-paste ke sekolah lain. Pada akhirnya, kisah ini tuh jadi pengingat yang kuat banget buat kita semua. Bahwa dedikasi sejati itu bukan soal perjalanannya gampang atau susah, tapi soal keberanian kita untuk tetap ada, tetap berjuang pas lagi susah-susahnya. Dan kisah ini ninggalin kita sama satu pertanyaan buat direnungkan. Coba deh kita pikirin, tantangan mustahil apa sih di sekitar kita yang sebenarnya bisa diatasi, bukan dengan nambah dana atau fasilitas, tapi dengan nambah sedikit ikhlas.